Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di Badan Gizi Nasional Jabatan Penata Layanan Operasional. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, di unit layanan Badan Gizi Nasional, terjadi ketidaksinkronan jadwal antara tim operasional dan dapur penyedia makanan sehingga distribusi menjadi terlambat. Tindakan paling tepat adalah A. Menyesuaikan jadwal distribusi setelah kegiatan selesai. B. Menyelaraskan jadwal kerja antar unit terkait. C. Mengurangi volume distribusi sementara. D. Menunda layanan hingga jadwal stabil. E. Mengandalkan kebiasaan kerja sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyelaraskan jadwal kerja antar unit terkait, karena ketidaksinkronan jadwal menunjukkan lemahnya koordinasi antar unit kerja. Penyelarasan jadwal memungkinkan seluruh proses operasional berjalan terpadu, mencegah keterlambatan distribusi, serta memastikan layanan gizi tetap berjalan efektif sesuai standar yang ditetapkan. Soal nomor 2, penata layanan operasional menemukan laporan dapur yang lengkap secara administrasi, tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Tindakan yang paling profesional adalah A. Menerima laporan karena formatnya benar. B. Mengoreksi laporan secara sepihak. C. Menunda tindak lanjut. D. Mengganti petugas pelapor. E. Memverifikasi laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memverifikasi laporan, karena pemantauan operasional menuntut kesesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan. Verifikasi membantu memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 3, dalam pengelolaan dapur makanan bergizi gratis, aspek berikut perlu dipantau secara rutin, kecuali A. Kebersihan peralatan. B. Alur kerja dapur. C. Kepatuhan sanitasi. D. Selera pribadi petugas. E. Pengelolaan limbah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Selera pribadi petugas, karena pengawasan dapur berfokus pada kebersihan, keamanan pangan, dan efisiensi kerja. Selera pribadi petugas tidak berkaitan dengan standar operasional dan tidak memengaruhi kualitas layanan makanan bergizi yang diberikan. Soal nomor 4, saat distribusi makanan dari dapur ke titik layanan terganggu akibat kendaraan bermasalah, langkah paling tepat adalah A. Menunggu perbaikan selesai. B. Menghentikan distribusi hari itu. C. Mengatur alternatif pengiriman. D. Mengurangi kualitas layanan. E. Menunda pelaporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengatur alternatif pengiriman, karena pengaturan alternatif pengiriman merupakan bentuk respons operasional yang adaptif. Langkah ini menjaga kesinambungan layanan, mencegah penumpukan makanan, serta tetap memenuhi prinsip pelayanan publik yang efektif. Soal nomor 5, dalam pengaturan kerja harian dapur, dasar utama penetapan prioritas adalah A. Kemudahan pekerjaan. B. Dampak pada layanan. C. Jumlah petugas. D. Kebiasaan lama. E. Arahan informal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Dampak pada layanan, karena prioritas kerja harus ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap kelancaran layanan. Pekerjaan yang memengaruhi produksi dan distribusi makanan bergizi harus didahulukan agar layanan tetap berjalan optimal. Soal nomor 6, penata layanan operasional menemukan pencatatan bahan baku dapur tidak seragam antar petugas. Langkah paling tepat adalah A. Menyeragamkan sistem pencatatan. B. Mengurangi jenis bahan. C. Mengganti petugas. D. Menghentikan pencatatan. E. Membiarkan berjalan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyeragamkan sistem pencatatan, karena sistem pencatatan yang seragam memudahkan pemantauan stok, mencegah kesalahan penggunaan bahan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur makanan bergizi. Soal nomor 7, indikator utama keberhasilan operasional dapur adalah A. Banyaknya menu. B. Kesesuaian standar dan waktu. C. Jumlah petugas. D. Lama proses. E. Kepuasan internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kesesuaian standar dan waktu, karena keberhasilan operasional ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar kebersihan, keamanan pangan, serta ketepatan waktu produksi dan distribusi,
bukan sekadar kuantitas menu atau jumlah petugas. Soal nomor 8, terjadi perbedaan pendapat antara tim dapur dan tim distribusi. Peran penata layanan operasional adalah A. Membiarkan berjalan, B. Menentukan sepihak, C. Memfasilitasi kesepakatan, D. Menghentikan layanan, E. Melaporkan tanpa klarifikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi kesepakatan, karena koordinasi yang baik mencakup kemampuan menyelesaikan konflik kerja. Dengan memfasilitasi kesepakatan, potensi gangguan layanan dapat diminimalkan dan kerja tim tetap berjalan harmonis. Soal nomor 9, isi laporan harian dapur yang paling dibutuhkan pimpinan adalah A. Opini petugas, B. Riwayat dapur, C. Cerita kegiatan, D. Ringkasan umum, E. Data dan tindak lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Data dan tindak lanjut, karena pimpinan membutuhkan laporan berbasis data yang disertai tindak lanjut untuk mengevaluasi kinerja operasional dan menentukan langkah perbaikan layanan secara tepat. Soal nomor 10, untuk meningkatkan efisiensi layanan makanan bergizi gratis, penata layanan operasional sebaiknya A. Mengurangi pengawasan, B. Mengoptimalkan sumber daya, C. Menambah beban kerja, D. Menghapus evaluasi, E. Menunda laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengoptimalkan sumber daya, karena efisiensi dicapai dengan pemanfaatan sumber daya secara tepat guna, baik tenaga, waktu, maupun bahan, tanpa mengurangi kualitas dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Soal nomor 11, di kantor BGN daerah, jadwal kegiatan lapangan sering berubah tanpa pemberitahuan. Langkah paling tepat adalah A. Menyesuaikan di lapangan, B. Mengurangi kegiatan, C. Menunggu instruksi, D. Menyusun perubahan jadwal, E. Menghentikan monitoring. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun perubahan jadwal, karena mekanisme perubahan jadwal yang jelas memastikan seluruh pihak memperoleh informasi tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tetap terkoordinasi dan tidak mengganggu layanan. Soal nomor 12, dalam monitoring dapur, ditemukan ketidaksesuaian kecil terhadap prosedur. Tindakan yang tepat adalah A. Mencatat dan memperbaiki, B. Mengabaikan, C. Memberi sanksi, D. Menghentikan produksi, E. Menghapus catatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mencatat dan memperbaiki, karena ketidaksesuaian kecil tetap perlu dicatat dan diperbaiki sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Soal nomor 13, koordinasi operasional dianggap berhasil apabila A. Tidak ada laporan, B. Semua bekerja sendiri, C. Kegiatan berjalan selaras, D. Tidak ada perubahan, E. Petugas pasif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kegiatan berjalan selaras, karena keberhasilan koordinasi terlihat dari keselarasan pelaksanaan kegiatan antar pihak sehingga tujuan layanan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Soal nomor 14, dalam perencanaan layanan, penentuan cara pelaksanaan kegiatan menjadi penting ketika A. Jadwal berubah, B. Lokasi tetap, C. Sumber daya terbatas, D. Petugas cukup, E. Menu standar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sumber daya terbatas, karena keterbatasan sumber daya menuntut penentuan cara kerja yang tepat agar kegiatan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan. Soal nomor 15, evaluasi operasional dapur sebaiknya dilakukan berdasarkan A. Data kinerja, B. Perasaan, C. Opini, D. Kebiasaan, E. Persepsi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Data kinerja, karena evaluasi berbasis data kinerja memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar perbaikan layanan secara terukur. Soal nomor 16, jika terjadi perubahan kebijakan internal BGN, langkah awal yang tepat adalah A. Tetap menjalankan pola lama, B. Menyesuaikan rencana kerja, C. Mengurangi layanan, D. Menunda kegiatan, E. Menghentikan laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Menyesuaikan rencana kerja, karena penyesuaian rencana kerja memastikan kebijakan baru dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa mengganggu kelancaran layanan operasional. Soal nomor 17, kejelasan pembagian tugas di dapur bertujuan untuk A. Menambah beban, B. Mengurangi petugas, C. Memperpanjang waktu, D. Membatasi kerja, E. Mencegah tumpang tindih. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mencegah tumpang tindih. Karena pembagian tugas yang jelas mencegah pekerjaan ganda, meningkatkan efisiensi, serta memastikan setiap petugas memahami tanggung jawabnya masing-masing. Soal nomor 18, tindak lanjut hasil pemantauan dilakukan agar A. Arsip bertambah, B. Masalah tidak berulang, C. Laporan lengkap, D. Pengawasan berkurang, E. Evaluasi tertunda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Masalah tidak berulang. Karena tindak lanjut bertujuan memperbaiki kekurangan dan mencegah terulangnya masalah yang sama, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan. Soal nomor 19, dalam kondisi waktu terbatas, strategi terbaik adalah A. Menentukan prioritas, B. Mengurangi standar, C. Menghentikan layanan, D. Menunda kegiatan, E. Menambah pekerjaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menentukan prioritas. Karena penentuan prioritas memungkinkan pekerjaan yang paling berdampak pada layanan tetap terlaksana meskipun waktu dan sumber daya terbatas. Soal nomor 20, tujuan utama monitoring operasional dapur adalah A. Menambah administrasi, B. Mengurangi tugas, C. Menjaga kualitas layanan, D. Mengganti petugas, E. Menunda evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjaga kualitas layanan. Karena monitoring berfungsi memastikan proses produksi dan distribusi makanan berjalan sesuai standar sehingga kualitas layanan tetap terjaga secara konsisten. Soal nomor 21, dalam pengaturan layanan BGN, standar operasional digunakan sebagai A. Formalitas, B. Acuan kerja, C. Arsip dokumen, D. Beban kerja, E. Pelengkap laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Acuan kerja. Karena standar operasional menjadi pedoman utama bagi seluruh petugas agar pelaksanaan kegiatan berjalan seragam, terukur, dan sesuai ketentuan. Soal nomor 22, berikut ini merupakan tugas penata layanan operasional, kecuali A. Mengatur jadwal, B. Memantau kegiatan, C. Mengelola koordinasi, D. Menetapkan diagnosis, E. Menyusun laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menetapkan diagnosis, karena penetapan diagnosis merupakan kewenangan tenaga kesehatan. Penata layanan operasional berfokus pada aspek pengaturan, koordinasi, dan pemantauan layanan. Soal nomor 23, keberhasilan distribusi makanan bergizi ditandai oleh A. Tepat waktu dan sasaran, B. Banyaknya menu, C. Jumlah petugas, D. Lama perjalanan, E. Besar anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tepat waktu dan sasaran. Karena distribusi yang berhasil memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat tepat waktu dan sesuai sasaran, sehingga tujuan program dapat tercapai. Soal nomor 24, jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur, tindakan profesional adalah A. Mengabaikan, B. Memberi sanksi, C. Menghapus data, D. Menunda tindak lanjut, E. Mengevaluasi dan memperbaiki. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengevaluasi dan memperbaiki. Karena evaluasi dan perbaikan merupakan bagian dari siklus pengendalian mutu untuk menjaga layanan tetap sesuai standar dan mencegah kesalahan berulang. Soal nomor 25, peran utama penata layanan operasional dalam program makanan bergizi gratis adalah A. Menyusun kebijakan nasional, B. Mengatur dan mengawasi, C. Melakukan tindakan medis, D. Mengelola politik lembaga, E. Menentukan anggaran negara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengatur dan mengawasi. Karena
Jabatan ini bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas layanan berjalan efektif melalui pengaturan, koordinasi, dan pengawasan sesuai standar operasional dan kebijakan yang berlaku. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.